Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tita Intansari dari jurusan Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung. Saat ini, saya telah melaksanakan praktik pengalaman lapangan atau disebut dengan PPL yang dimulai sejak tanggal 18 Januari sampai tanggal 26 Februari 2021. Saya melaksanakan PPL di salah satu usaha di Kabupaten Blitar. Usaha tersebut bergerak di bidang peternakan bernama Usaha Peternakan Bebek Petelur milik Bapak Warsito Hadi. Usaha ini terletak di Desa Bakung, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar. Tepatnya di pekarangan belakang rumah milik Bapak Warsito Hadi, semua kegiatan peternakan dilaksanakan di rumah ini, dari pembuatan pakan sampai penjualan telurnya. Kegiatan dimulai pada pagi hari dengan memberi pakan dan minum pada bebek. Hitungan pakan pada bebek tidak sembarangan, ada hitungan setiap wadahnya. Setiap satu wadah dihitung untuk satu sekat berisi 20 ekor bebek. Setiap memberi minuman pada bebek, tempat minuman haruslah dibesut terlebih dahulu, guna mencegah penyakit pada bebek karena dikhawatirkan airnya menjadi limbah.
Setelah selesai, dilanjutkan dengan pengambilan telur. Dijadikan satu wadah X-ray yang nantinya akan dipilah kembali mana telur yang berkualitas baik dan mana telur yang berkualitas kurang baik. Telur yang sudah diambil dari kandang, selanjutnya dibersihkan terlebih dahulu kotoran ataupun tanah yang menempel pada telur, agar memudahkan memilah telurnya. Proses pembersihan cukup dengan dibasuh menggunakan grenjeng ataupun kain agar tidak merusak kulit telur. Semua dilakukan karena dikhawatirkan apabila telur tidak dibersihkan kotorannya, ada telur yang retak tidak terlihat. Jika sudah selesai, barulah telur-telur dipilah mana telur yang berkualitas baik dan telur yang berkualitas di bawahnya. Penjualan telur milik Bapak Warsito Hadi ini dijual dengan sistem diambil oleh pengepul yang nantinya membantu Bapak Warsito Hadi untuk mengirim pasokan telur miliknya. Jika nota penyetoran telur telah diberikan kepada Bapak Warsito Hadi, merekamnya dalam sebuah buku untuk dilihat apakah ada penurunan ataupun peningkatan dalam peternakannya. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi sistem pendidikan di seluruh dunia yang mengarah ke penutupan sekolah dan tidak terkecuali dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Berjalannya dengan seiring waktu, COVID-19 yang telah menyebar luas ke berbagai negara sehingga menimbulkan sebuah pengaruh bagi ekonomi termasuk di Indonesia, termasuk dalam sektor perdagangan pasar. Ekonomi adalah salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia. Dapat dipastikan, dalam keseharian kehidupan manusia selalu bersinggungan dengan kebutuhan ekonomi. Keberadaan ekonomi dapat memberikan kesempatan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan, minum, berpakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Pandemi adalah suatu wabah penyakit global. Pandemi dinyatakan ketika penyakit baru menyebar di seluruh dunia yang melampaui batas. Ada banyak contoh dalam sejarah yang terbaru. Ada pandemi COVID-19. Pandemi yang mirip flu ini dinyatakan oleh WHO pada 12 Maret 2020. Istilah pandemi menurut KBBI dinamai sebagai wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Dalam pengertian yang paling klasik, ketika sebuah epidemi menyebar ke berbagai negara atau wilayah dunia. Kemudian, temuan saya di lapangan selama pandemi ini, pengaruh yang sangat terasa dari peternak adalah harga telur yang sangat anjlok, yang membuat peternak kebingungan harus mengirim pasokan telur itu kemana karena terdapat juga kebijakan pemerintah, yakni PSBB yang berada di wilayah strategis. Harga telur yang murah dan penjualannya susah membuat peternak berpikir keras bagaimana untuk mempertahankan usahanya. Dengan mengambil langkah terus memutar telur dengan
model telur yang baru disimpan dan telur yang lama segera dijual. Dengan harga telur yang anjlok, harga pakan untuk bebek telur pun juga ikut melambung dan membuat peternak semakin susah. Belum lagi dengan faktor cuaca di mana musim pandemi juga bertepatan dengan musim penghujan yang membuat banyak bebek menjadi stres karena keadaan kandang yang lembab dan becek. Jika sudah terjadi seperti ini, peternak akan memilih lagi bebek yang masih bisa diobati atau harus dijual. Meski pada masa pandemi yang sulit, peternak juga tetap berusaha agar tetap bisa menghasilkan telur yang berkualitas dan keadaan usaha agar tetap berjalan dan tetap bisa menstabilkan perekonomian. Kesannya mengenai PPL, Pepi YAN Tulungagung ialah memberi motivasi kepada usaha kecil saya sebagai peternak, dan semoga memberi motivasi untuk masa yang akan datang. Semoga adanya PPL Pepi YAN Tulungagung ini akan lebih maju dan lebih berjaya lagi.